Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, salam jumpa dengan saya Sodikin, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Bandung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selalu semangat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tema penghitungan uang persediaan sebagai bagian dari mata pelatihan pengelolaan uang persediaan pada pelatihan calon bendahara pengeluaran seperti yang sobat ikuti pada saat ini. Apa tujuan pembelajaran dari tema video kali ini? Setelah menyimak video ini, diharapkan sobat pelatihan dapat melakukan penghitungan uang persediaan yang diperlukan untuk kegiatan operasional satuan kerjanya. Dalam rangka mewujudkan good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab, atau akuntabel. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji atau check and balance dalam proses pelaksanaan anggaran, perlu dipisahkan antara pemegang kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan. Pada tingkat satuan kerja, kementerian atau lembaga, fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang kebendaharaan pada pasal 21 ayat 2 mengamanatkan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas PA atau KPA, satuan kerja dapat diberikan uang persediaan atau UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Lalu apa sih pengertian UP itu? Uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang atau revolving. UP diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kantor yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan uang muka adalah uang persediaan yang belum membebani alokasi anggaran satuan kerja. Regulasi yang mengatur pengelolaan uang persediaan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Junto PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 210 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari definisi tersebut, ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan. Di antaranya, uang persediaan digunakan untuk operasional sehari-hari kantor, seperti belanja bahan habis pakai, langganan daya, jamuan tamu dinas, perjalanan dinas jabatan, honor pemeliharaan, dan sebagainya. Mekanisme pembayaran UP dilakukan jika tidak bisa dilakukan dengan metode pembayaran langsung atau LS. Misalnya, penyedia barang dan jasa tidak memiliki rekening. Uang persediaan digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk membayar tagihan atas belanja negara yang bernilai sampai dengan 200 juta rupiah per bukti pembelian atau kwitansi. Namun hal ini dikecualikan untuk honor, perjalanan dinas jabatan, kegiatan di luar negeri, penanganan bencana, dan penanganan terorisme. Dikecualikan pula untuk iuran organisasi internasional, kegiatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kegiatan kepresidenan atau wakil presiden, pengadaan alutsista atau Alpan Hankam, kegiatan rahasia negara atau intelijen,
dan pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Klasifikasi belanja yang bisa dibayarkan dengan uang persediaan adalah belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai tidak bisa dibayarkan melalui uang persediaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh regulasi. Misalnya pembayaran uang makan menggunakan UP pada pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Bagaimana sobat pelatihan? Apakah sampai di sini bisa dipahami? Baik, saya lanjutkan. UP terbagi menjadi dua. Pertama adalah UP tunai, yaitu uang persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran pembantu yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Besarnya UP tunai adalah 60% dari total UP yang disetujui oleh KPPN. Yang kedua adalah UP dengan kartu kredit pemerintah atau UPKKP. UPKKP adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja atau limit kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Besarnya UPKKP adalah 40% dari total UP yang disetujui oleh KPPN. KKP terdiri dari KKP perjalanan dinas dan KKP belanja operasional. Sumber uang persediaan bisa berasal dari rupiah murni, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Sobat pelatihan, ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam pengajuan UP. Pertama, menghitung kebutuhan UP. Berdasarkan rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, maka PPK merumuskan kegiatan apa saja yang akan dibiayai dengan UP, lalu menghitungnya bersama bendahara pengeluaran. Setelah dihitung, disampaikan kepada KPA. Yang kedua, KPA mengajukan kebutuhan UP ke KPPN. Kemudian yang ketiga, KPPN memberikan persetujuan. Yang keempat, setelah disetujui oleh KPPN, maka bendahara mengajukan SPP UP kepada PPK. Lalu PPK menerbitkan SPP dan mengajukan SPM kepada PPSPM. Yang terakhir, PPSPM menerbitkan SPM. Untuk mendapatkan besaran uang persediaan maksimal yang bisa diajukan, bisa dihitung dengan cara mengalihkan alokasi anggaran yang akan dibayarkan dengan UP dengan 1/12. Dari penghitungan tersebut, satuan kerja bisa mengajukan besar UP yang dibutuhkan dalam setiap bulannya, yang 60%-nya berupa UP tunai dan 40%-nya adalah UP KKP. Besar total UP yang diajukan tidak mesti sebesar nilai maksimal UP yang bisa diajukan, tetapi bisa lebih kecil dari itu. Disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan untuk melakukan revolving atau penggantian UP dalam setiap bulannya. Sebagai catatan yang harus diketahui, UP maksimal yang bisa diajukan adalah sebesar 500 juta rupiah. Perhitungan uang persediaan maksimal yang bisa diajukan sobat pelatihan bisa lihat dalam tayangan berikut. Total pagu anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah. Nilai tersebut tidak menjadi dasar penghitungan uang persediaan yang bisa diajukan karena ada belanja pegawai yang tidak bisa dibayarkan dengan UP dan ada belanja modal sebesar 1,5 miliar rupiah yang akan dibayarkan melalui mekanisme LS. Setelah dikurangi belanja pegawai dan alokasi anggaran untuk pembayaran LS, didapatkan nilai total alokasi pagu anggaran yang bisa dibayarkan dengan uang persediaan sebesar 4.800.000.000 rupiah. Kalikan nilai tersebut dengan 1/12, maka akan didapatkan nilai sebesar 400 juta rupiah. 400 juta rupiah merupakan nilai total UP yang bisa diajukan ke KPPN. Dari nilai tersebut,
240 juta berupa UP tunai dan 160 juta rupiah berupa UP KKP. Bagaimana sobat pelatihan? Mudah kan? Sekarang coba sobat pelatihan jawab soal evaluasi ini. Apakah benar atau salah? Belanja pegawai merupakan salah satu belanja yang digunakan dalam penghitungan uang persediaan. Sobat pelatihan, sebagai penutup dari pembelajaran ini, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai seorang pakar ekonomi dan keuangan sekaligus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau mengatakan, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Sobat pelatihan, demikianlah materi penghitungan uang persediaan ini. Sampai jumpa pada tayangan materi pelatihan lainnya. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.